Teman kecilku, kamu di mana sekarang ya? Kakak, ada apa bunga kecil? Kenapa kamu nangis? Keluarga aku harus pindah. Pindah kemana? Bang Chang, aku harus cari ayahku. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan datang mencarimu. Ini pusaka keluarga di rumahku. Kata nenekku, nanti kalau aku besar ini akan diberikan pada menantu perempuannya. Kamu duluan ya. Apa itu menantu perempuan? Ya jelas istriku dong. Nanti kalau aku besar, aku akan nikah sama kamu. Oke, tunggu sampai aku besar, aku akan jadi istrimu. Bunga kecil, kita berangkat. Mamaku datang jemput. Aku harus pergi. Eh, Berani-beraninya kamu ya. anak itu baru nabrak aku. Aku cuma mau ambil HP-ku. Oh, tolong jangan. Kamu. Hapus gak fotonya? Kamu. Hapus gak fotonya? Mbak cantik, apa kamu pesan mobil? Iya pak. Tunggu sebentar ya. Kalau bukan karena aku buru-buru mau wawancara, aku habisin kamu. Mau jalan apa enggak? Iya pak, sebentar. Dasar. Cewek keras. Makasih ya pak. CV, jangan lupa. Iya CV. Pak. Tunggu sebentar. Aku salah ambil tas. Jimat yang dikasih mamaku masih ada di dalam tas. Bunga kecil, mama udah gak kuat. Kamu harus jaga diri baik-baik ya. Mama pasti baik-baik aja kok. Mama mau kasih kamu sesuatu. Ini jimat yang kamu minta. Kamu harus bawa terus ya. Bisa memberkati kamu selamat dan aman. Iya, Ma. Nanti kalau Mama meninggal, kamu tinggal bawa abu Mama. Bawa pulang ke kampung ya. Mama. Sayangnya, Mama gak bisa lihat kamu menikah. Mama, aku mohon. Jangan tinggalin aku sendiri. Mama. Namanya Rama. Rama keluar sekarang. Rama keluar. Lihat, anaknya lucu banget ya. Nenek, cewek di luar tuh bawanya galak banget. Katanya mau cari tuan muda. Cari Rama. Siapa lagi ini? Abah Rama bikin masalah lagi ya? Gak tahu, Mah. Suruh dia masuk ya. Baik. Mah, kamu gak apa-apa? Nenek, tante, halo, aku cari Rama. Itu Giok. Ada apa, Ma? Mama? Nenek? Mama, kenapa kamu? Cepat panggil ambulans. Aduh, ini kenapa sih?
Nggak mungkin. Aduh, ini sial banget deh. Aku nggak ngapa-ngapain sampai bikin orang meninggal. Aku nggak bakal masuk penjara kan? Halo, iya. Tunggu aku jemput kamu ya. Nenek. Maaf ya. Ini sebenarnya ada apa sih? Aku juga nggak tahu. Dokter, aku tadi temen cewek yang itu tuh. Ada cewek kecil datang cari Rama, entah itu pacar atau siapanya Rama deh ya. Begitu Mama lihat dia, langsung kaget banget, terus pingsan. Bahkan kalau dia pacar Rama, masa harus begitunya? Itu dia, ceweknya juga sampai pucat ketakutan. Ada di dalam. Di mana cewek itu? Tadi ada di sini. Hei, keputusan soal kegugurannya sebaiknya cepat diambil. Kalau ditunda makin berbahaya. Keguguran? Ada apa, Nak? Coba cerita sama Mama aja. Jangan sampai menyesal seumur hidup cuma karena keputusan sesaat. Nggak peduli kamu di mana sekarang, langsung pulang. Ayah, kenapa lagi? Kamu sendiri yang bikin ulah. Masih berani tanya kenapa? Ayah bilang, kalau kamu nggak bisa selesaikan ini, ayah patahin kaki kamu. Nggak masuk akal. Sebentar dulu ya. Kehargaji itu hanya punya satu garis keturunan. Kamu sama Rama kan sama-sama anak tunggal. Jadi pastiin anak ini gak boleh lepas. Kok kamu yakin banget kalau ini anak Rama? Dia ini sampai datang ke rumah loh. Cewek mana yang mau nipu, hamil sama anak orang lain, terus masih mau temui keluarga pacarnya? Siapa tahu kan anak kita yang mulai tapi gak tanggung jawab. Nggak bisa kayak gitu. Berani dia sama aku. Nah, semua ini salahku. Maaf ya. Enggak kok. Ini salahku. Enggak ada hubungannya sama Rama. Aduh, anak ini baik hati banget. Anakku yang ada di rumah tuh ya, jauh banget di bawah kamu. Iya, Nak. Nanti kalau Rama pulang, Paman bakal bantu urus. Maksudnya? Kamu gimana sih? Oh, Nak, Ayah dukung kamu. Mama juga dukung kamu kok. Tenang aja. Kok bisa gini sih? Awalnya kan cuma mau tuker tas doang. Mama sadar. Ya ampun, Mama bikin kita kaget. Kamu, sini, ke nenek sini. Aku, iya, sini ya. Bagus, sangat bagus. Menantuku, nenek udah mikirin kamu siang malam. Akhirnya bisa ketemu. Ma, aku mau bilang, dia ini hamil anak Rama. Benarkah? Jadi maksudmu aku bisa lihat cicitku sekarang? Oh dewa, berkatilah. Nenek, sebenarnya itu... Nenek sudah sadar. Dokter Lin, bisa tolong? Saya akan periksa lagi. Aman kok, pastikan tetap jaga suasana hati dan mood. Makasih Dokter Lin. Ya, makasih banyak dok. Menantu, tadi kamu mau bilang apa? Enggak apa-apa nek. Gimana mau ngomong coba? Bunga kecil. Karama? Bunga kecil. Bertahun-tahun akhirnya kita ketemu. Aku gak mau pisah lagi. Aku udah siapin hadiah. Ada apa nih? Kok bisa gini? Bunga kecil? Akhirnya ketemu. Kamu... Ping-an, kakakmu. Dia kira aku melati. Cinta masa kecil yang udah janji seumur hidup. Awalnya sih lucu.
mau mainin dia. Nyatakan cinta sambil bawa tas cewek. Lucu banget. Tapi sayangnya kebalikannya sama Melati. Ya ampun. Bunga kecil, lihat ini. Ini manjur banget. Kak Rama, aku nungguin kamu nyatakan cinta. Tapi Bunga kecil. kayaknya aku cuma sok tahu aja. Bunga kecil. Bunga kecil. Gara-gara cewek itu. Nanti ketemu lagi bisa aku manfaatin rasa bersalahnya buat mainin. Melati. Aku pengen kamu lihat sendiri gimana aku perdayain kakak masa kecilmu. Lihat, Mama hari ini bahagia banget. Nenek, Ini dia, hadiah nenek buat kamu. Gak usah nenek, ini terlalu berharga. Ini cuma barang kecil aja kok, harganya cuma berapa juta. Pakai ya. Jutaan? Sayang, Iya. ini uang saku dari Mama buat kamu. Passwordnya 66. Ini, pegang kartunya ya. Makasih tante, aku punya uang sendiri kok. Apa sih? Udah, ini pegang kartunya ya. Ini di dalamnya nggak banyak kan isinya tante? Nggak gitu, paling cuma ada 10 juta. Iya, itu nggak banyak. Kamu pakai dulu aja ya. Nanti kalau kurang Mama tambahin lagi ya. Cuma 10 juta ya? pagi tadi teman ayah kasih hadiah Ferrari merah. Ayah udah tua, nggak butuh ini. Buat kamu. Ini nggak mahal kan? Nggak seberapa, 4 juta dolar. Aku nggak mau kena penipuan puluhan juta. Nanti malah masuk penjara lagi. Nyonya, Pazang? Ternyata kamu. Nyonya mau keluar. Lebih baik lewat pintu depan. Di luar banyak CCTV. Udah memicu alarm. Dan di halaman banyak anjing. Mereka sama Nyonya belum terlalu akrab. Rawan bahaya. Gitu. Kalau Nyonya mau keluar, saya bisa siapkan mobil dan supir? Enggak usah. Di luar masih terang, aman kok. Sekarang kan udah malam. Aku udah capek. Aku balik tidur ya. Ya udahlah. Nanti pas Rama pulang, kan semua jadi jelas. Paling buruk nanti mungkin aku dimarahin. Ya udahlah, aku nggak bakal ngebales. Mereka kan nggak mungkin bener-bener masukin aku ke penjara. Nah, ada apa? Cerita aja sama Mama. Jangan ambil keputusan gegabah. Nanti menyesal seumur hidup. Nah, nanti kalau Rama pulang, Paman akan bantu urus. Menantuku, nenek udah mikirin kamu siang malam. Akhirnya ketemu. Mereka kalau beneran keluarga aku, pasti seneng banget deh. Udahlah, nggak usah dipikirin. Tidur.
Kamu? Aku... Tas Aku aku! bungkus. Ketemu. Masih di sini. Kamu tahu nggak? Aku sengsara banget. Kenapa kamu di rumahku? Kenapa di kasurku? Aku ngomong sama kamu, weh. Jimatku di mana? Jimat kamu di tas. Jimatku nggak ada. Aku ngomong sama kamu. Di mana jimatku? Mungkin hilang. Kok hilang sih? Nggak mau tahu. Kamu harus temenin aku cari. Ayo. Hilang di jalan. Udah semalaman, pasti nggak ketemu. Jimatku pasti masih ada kok. Aku mohon, bisa temenin aku cari nggak? Aku mohon. Iya. Kamu cuma mau uang kan? Jimat murahan, aku ganti rugi. Kamu Kamu mukul aku? Ada apa ini? Ada apa? Gak apa-apa. Ada apa? Ayah kenapa mukul? Apa anak nakal ini ngerjain kamu? Ayo cerita ya. Apa yang gak bisa kamu ceritain ke mama? Dia kehilangan jimat yang dikasih mamaku. Hilang. Kamu? Nggak apa-apa. Mama bantu tanyakan ya. Oh iya, panggil juga mama kamu. Kita berdua bantu urus ini. Tapi aku udah nggak punya mama lagi. Hah? Berlutut. Minta maaf. Aku nggak salah, kenapa minta maaf? Kamu anak nakal. Sakit. Pukul aja. Pukul yang keras. Nah, abaikan anak nakal ini ya. Kenapa kamu nakal kayak gini? Kenapa semua salahku? Dia ambil tas yang salah, masih bantah kamu. Paman, Tante, sebenarnya aku... Ada apa? Aku dengar kalian bertengkar pagi-pagi. Mama. Nenek. Ma, ini anak nakal bikin ulah. Sayang, cerita ke nenek. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Nek. Aku ingat hari ini masih ada beberapa wawancara. Aku ganti baju dulu ya. Ikut aku. Sayang. Ma, ayo duduk dulu ya. Gak apa-apa kok, Ma. Namanya juga anak-anak. Ini dari nenek. Itu hadiah dari paman sama dari tante. Semua ada di sini. Ambil aja, anggap aja ganti rugi. Nggak usah. Mereka tuh salah paham. Mereka kira aku ini pacar kamu. Dan mereka pikir aku hamil anak kamu. Nenek tuh lagi gak enak badan ya. Hati-hati jangan sampai kebongkar. Nanti baru deh kamu jelasin lagi ke mereka. Itu soal jimat. Maaf. Kamu keluar dulu deh, aku mau ganti baju. Aku mau pergi wawancara dulu ya. Tes apa ini? Kamu kan bisa masuk perusahaan kita. Lagian, kamu tuh sekarang lagi hamil. Mending di rumah, istirahat yang penting. Iya. Aku lebih baik andelin diri sendiri, nenek, paman, tante. Aku pergi dulu ya. Kok? Ma, aku ke kantor dulu. Ma, aku mau minum teh sama teman-teman ya. Nenek, Rama, gak gampang ketemu kamu pagi-pagi. Kenapa kamu gak ngehargain dia sih? Nenek, kapan harus nemuin dia?
Kamu lupa? Waktu kecil kan, itu ada pusaka keluarga yang diwariskan. Sudah bertahun-tahun aku nggak ingat. Nenek, kenapa tiba-tiba nanya ini? Kamu nih, nanti nyesel loh. Satu-satu kenapa nyalain aku? Dia yang kehilangan ransel. Bikin gagal menyatakan cinta. Dia kehilangan jimat yang dikasih mama aku. Hilang. Kamu... Nggak apa-apa. Mama bantu tanyakan ya. Oh iya, panggil juga mama kamu. Kita berdua bantu urus ini. Tapi aku udah nggak punya mama lagi. Gara-gara aku. Bodoh. Udah nggak terima lagi. Selanjutnya. Sebentar. Aku... Ini lift pribadi ketua. Kamu samping. Biarkan dia masuk. Masuk. Ayo. Maaf. Lihat aku. Nggak mau sapa. Halo, Pak Manji. Aku pengen dengar kamu panggil ayah. Tapi nanti setelah kamu sama Rama menikah. Tenang, aku nggak akan ikut campur wawancara kamu. Bisa masuk atau tidak tergantung kemampuan kamu. Walau tanpa bantuan, nggak masalah. Cuma kerjaan biasa. Makasih, Pak Manji. Aku keluar dulu ya. Dadah. Direktur Wang. Asisten Lee. Angin apa kamu kesini? Kok nggak sambut? Kalau nggak sambut aku pergi nih. Sambut. Masa nggak sambut? Sini duduk. Aku baru dapat teh jenis baru. Bantu cicipi ya, enak. Jangan buru-buru minum teh. Ada sesuatu yang aku mau bilang. Seharusnya nggak boleh, tapi karena kamu baik sama aku selama ini, aku... Paham. Kalau aku berkhianat, suatu saat aku bakalan dihajar petir. Tadi ada cewek wawancara naik lift khusus sama ketua. Lantai 16. Lah, lantai ini? Dia panggil ketua paman. Harusnya dia itu Nyonya Ji dari keluarga Ji. Oh bro, kamu nyelamatin nyawaku. Nggak usah banyak kata. Lihat aja aku nanti. Kita bicara baik-baik. Yang penting sekarang jangan sampai Nyonya nggak diterima di sini. Kalau nggak... Iya, aku kerjakan sekarang. Oh iya, Nyonya namanya siapa? Mana berani aku tanya. Pokoknya cantik. Paham. Kamu minum dulu. Aku duluan ya. Ada apa sih sama HRD? Latar belakang pendidikan kayak gini, malah atur wawancara lagi. Zahra ya? Iya. Yang kita rekrut itu paling rendah lulusan universitas ternama. Kamu lulusan biasa. Aku pengen tahu, menurutmu apa kelebihan kamu? Nggak ada. Tapi aku akan berusaha melampaui mereka. Aku percaya diri soal fisik dan ketahanan. Oh, cukup percaya diri. Fisik dan ketahanan. Maaf deh. Menurutku kamu nggak cocok. Coba lihat dulu. Ini. Direktur Wang. Halo semua. Ini dia. Zahra, kamu boleh pergi. Sebentar. Dia nggak lulus wawancara kenapa? Pendidikan dan kemampuannya nggak memenuhi syarat, Pak.
Coba CV-nya. Ini, Rencananya bagus. Dasarnya bagus, detail, ide-idenya bagus. Rencana strateginya kamu udah baca beneran? Aku lihat. Enggak, Terus gimana kamu simpulkan dia nggak lolos? ijazah dia kurang, Pak. Kan aku udah bilang, jangan nilai orang dari ijazah. Lihat kemampuannya. Kamu paham dengan kata-kataku? Aku sudah lihat rencanamu. Bagus. Kapan kamu bisa join? Besok, aku bisa mulai besok kok. Oke, besok. Tolong tim HRD bantu dia urus semuanya. Siap, Pak. Makasih Direktur Wang. Sama-sama, sama-sama. Akhirnya. Gimana? Udah kelar. Untung aku datang. Hampir aja, cuma gara-gara ijazah. Dia mau ditolak. Syukurlah. Tapi ketua memang pantas jadi ketua. Pandangannya beda. Cewek ini hatinya baik, rencananya bagus. Kalau bicara kemampuan, dia pasti bisa kerja di perusahaan kita. Ini lebih baik. Oh iya, Direktur Wang. Nyonya cukup tegas. Kamu harus jaga batasan. Iya, paham. Iya bener. Makasih Tante. bantu aku selidiki mobil ini. Nama yang punya, Rama. Porsche 4 juta dolar. Ketua grup Wansheng. Anak orang terkaya Rama. Tuan muda Rama. Bunga kecil. Bertahun-tahun akhirnya ketemu. Melati. Gak nyangka kamu punya cinta masa kecil ya? Tapi sekarang bakal jadi keuntunganku. Halo, ini Rama. Sayangku. Jangan main-main, aku lagi sayang. telepon nih. Sayang. Jangan main-main, aku lagi telepon nih. Halo? Kamu tahu nomorku dari mana? Halo? Kok diam? Halo? Aku dengar. Nomor telepon aku dapat dari Mama. Kamu ada waktu? Emang ada apa? Jimatmu ketemu. Beneran? Kamu di mana sekarang? Aku Sherlock ya. Oke, tunggu aku ya. Aku kesana sekarang. Dia kan cantik, wajar punya pacar. Tapi kenapa aku cemburu? Masa aku suka sama dia? Gak mungkin. Mana jimatnya? Makasih ya. Kamu hapus ke fotonya? Kamu? Di mana jimatku? Tapi aku udah gak punya mama lagi. Aku... Makasih ya. Aku yang ngilangin. Udah wajar kalau aku harus cari. Aku masih ada urusan. Pergi dulu ya. Oke, dadah. Dah. Selamat bergabung dengan perusahaan. Karena kamu sudah bergabung dan Direktur Wang sepertinya sangat optimis sama kemampuan kamu, aku punya dokumen di sini. Coba kerjakan.
Makasih manajer Kala, aku pasti akan berusaha. Langsung kerjakan. Oh ya, tolong cepat kerjakan karena klien akan datang hari Jumat. Oke. Yes. 아무도 몰래 사랑하는 게 네가 정말 느껴져라. Manajer Kala, ini laporan rencana yang aku buat. Silakan dilihat, ada yang perlu diperbaiki. Selesai. Dia lembur berapa hari? Oke, aku lihat dulu. Cukup bagus. Tidak bagus, ulangi. Manajer Kala, bisa kasih tahu salahnya di mana? Bagian mana yang gak paham? Masa aku ajarin? Perusahaan rekrut kamu itu bukan buat jadi anak magang. Oke. Aku ulangi. Manajer Kala, tolong dilihat. Aku sudah ulangi. Sampah. Tapi manajer, tolong dilihat lagi. Bagian ini sudah kuulangi lagi. Aku bilang nggak puas. Ini tuh sampah. Jangan bawa ke aku lagi seperti ini. Kamu tiap hari kerja pakai otak nggak sih? Perusahaan bayar kamu gratisan. Ulangi lagi. Aku coba sekali lagi. Kalau masih gagal juga, aku lapor aja ke direktur uang. Silakan masuk. Pak Dana, duduk. Pak Dana, ini asisten andalanku, manajer Kala. Solusi pemasaran perusahaanku, tanggung jawab dia juga. Ini Pak Dana, manajer umum Sengan. Halo manajer Kala. Halo Pak Dana. Manajer Kala, tunjukkan planning kamu ke Pak Dana. Pak Dana, silakan dilihat. Rencana ini beneran hasil kamu. Apa ada masalah, Pak? Sepanjang ini rasa superioritas nggak beralasan, nggak bisa sombong terhadap penggunaan produk kita yang harus kita lihat. Kalau ini hasil akhir kamu, aku ragu profesionalisme kamu. Manajer Kala, gimana nih lolos dari kamu? Jelasin sekarang. Maaf, aku salah ambil rencana. Aku coba ambil yang benar ya. Tunggu sebentar. Pak Dana, tunggu. Pak Dana, silakan dilihat dua rencana ini. Bagus. Ini lumayan. Manajer Kala, dua rencana ini kamu yang buat? Iya, aku yang tulis. Dua proposal ini lebih berpihak ke pengguna. Fokusnya menarik dan lebih bagus. Menurutku rencana ini akan berjalan dengan bagus. Kalau enggak, aku akan kasihan sama manajer Kala. Kamu terlalu memuji Pak Dana. Tapi manajer Kala, aku mau tanya sesuatu. Pertanyaan sulit apa? Dari kedua ini, mana yang paling bagus? Pak Dana, kalau suka, bisa dua-duanya saja. Manajer Kala, kerja bagus. Terima kasih Pak Dana. Terima kasih Pak Direktur. Pak Dana, jadi bagaimana? Sudah waktunya makan. Ada hotel dekat sini. Kita sudah pesankan. Yang ini kita bisa makan bertiga bareng. Oke, silakan.
Ada apa? Zahra, ini tempat kerja, bukan tempat tidur. Kalau masih mau tidur, kamu pulang aja. Aku lembur beberapa hari ini, buru-buru selesaikan rencana pemasaran Shengan. Hari ini capek banget sampai ketiduran. Oh, ini aku sudah selesai revisi rencana ketiga. Gak perlu, rencana Shengan sudah final. Itu kamu yang kerjain. Aku Dana dari Sengan, bisa perlihatkan? Pak Dana, dia itu cuma karyawan baru. Jangan buang waktu Bapak. Nggak apa-apa. Lagian, ini hasil lembur dia beberapa hari ini. Makasih Pak. Ini benar-benar kamu buat? Iya Pak, pagi ini baru aja aku cetak. Kamu tadi bilang ini yang ketiga. Yang dua mana? Sudah aku berikan, tapi dibuang ke tong sampah sama manajer Kala. Kenapa Pak? Ada apa melihat aku? Direktur Wang, aku lihat ada sesuatu yang kamu harus urus. Oh iya, 3 rencana ini aku suka sekali. Aku suka. Pak Dana, terima kasih. Terima kasih sekali. Hati-hati di jalan. Kalian berdua, ikut aku kurang rapat. Coba lihat, 2 dokumen ini kamu kerjain sebelumnya? Iya benar, ini aku yang buat Pak. Baik. Kamu keluar dulu ya. Ada apa ini? Ada pengumuman semua. Karena alasan pribadi, manajer Kala mengundurkan diri. Divisimu, aku akan tangani dulu. Sampai manajer baru datang. Akhirnya pergi juga. Rencana berhasil dia yang ambil kredit. Rencana gagal dia lempar kesalahan. Emang sok banget dia tuh ya. Iya, sombong. Iya tuh. Zahra ya? Aku berhutang budi sama kamu. Kamu singkirkan orang menyebalkan itu. Tapi kamu juga menyebalkan sih. Kamu tiap hari lembur mau bunuh kami dengan kerjaan. Bukan gitu. Kan pendidikanku rendah. Kalau nggak kerja keras, nanti aku dipecat. Kamu tuh udah masuk perusahaan, gak perlu bawa pendidikan. Yang dilihat kan prestasi. 3 rencana yang kamu buat itu bikin klien semua puas. Itu udah kuat banget loh. Aku lagi sibuk ngerjain rencana ini. Udah revisi berkali-kali, belum selesai. Jangan lembur sendiri diam-diam lagi ya, oke? Oke, aku ngerti. Bagus. Oh ya, namaku Dian. Namaku Zahra. Namaku Suri. Halo. Masuk. Ketua, ada masalah kecil di Departemen Perencanaan. Apa? Begitu. Ini menandakan kamu kerja bagus di sana. Tapi ini semua berkat bantuan Zahra yang magang baru itu. Walaupun begitu, kita tidak bisa mengangkat dia menjadi manajer sekarang. Karena dia masih baru. Iya, Pak. Rama, kamu udah cukup lama di rumah. Saatnya untuk ke kantor bantu aku. Oke? Zahra juga ada di kantor. Zahra? Dian. Ayo bareng masuk. Zahra, kamu kenapa? Kita harus masuk loh. Ya. Kak Rama, makasih ya udah antar. Semoga interviewnya lancar. Oke, aku pasti bakal berusaha. Ya, ada apa sih? Kenapa Kak Rama tiba-tiba dingin banget sama aku? Lulusan Harvard? Cukup hebat. Tapi nggak punya pengalaman dan prestasi, langsung menjadi manajer.
Nggak mungkin. Direktur Wang, mungkin kamu nggak tahu ya. Pagi ini Kak Rama yang antar aku ke kantor. Rama? Maksudnya Tuan Rama? Iya, Terus kenapa kalau Tuan Rama antar? Aku nggak peduli siapa di sini, aku selalu profesional. Jangankan kamu orangnya Rama, kamu orangnya ketua, aku juga tidak akan curang. Nona Melati, maaf. Sepertinya kamu tidak cocok dengan kita. mana mungkin? Dia gila ya? Zahra, kamu kenal sama cewek yang baru masuk ke ruang rapat itu? Hubungannya nggak baik ya? Kayaknya jelek. Sekarang dia mungkin pelamar posisi manajer. Memangnya kenapa kalau Tuan Rama antar? Menantu yang disetujui ketua ada di sini. Semoga cewek tadi tidak akan bisa menggantikan dia jadi istri sah. Kalau iya, kasihan cewek ini. Kamu bisa tenang. Lihat dia kayak gitu, seharusnya sih nggak diterima. Melati, kenapa dia di sini? Jangan-jangan Kak Rama udah kenal sama dia. Siap, mulai! K.O. Zahra? Zahra? Ya? Zahra? Hah, ternyata dia udah ganti nama. Belum tentu Rama ngenalin dia. Tapi dia udah lupa gak ya sama Kak Rama? Kan itu semua sudah lama. Kamu sama dia ada hubungan apa sih? Dia itu kayak adik tiri aku. Benarkah? Kayak drama selingkuhan ambil alih. Orang itu namanya Surya. Waktu aku kecil, dia pergi kerja. Udah bertahun-tahun gak pulang. Mama urus rumah sendiri. Lalu, dengar dari orang yang pulang, dia jadi kaya. Ada wanita dan anak baru. Gak mau aku dan mama lagi. Mamaku gak tahan gosip kan. Membawaku menemuinya. Hasilnya... Kok jahat banget sih? Kalau bukan karena dia, Mama pasti gak bakal sedih terus. Gak bakal. Kak Rama, wawancara di perusahaanmu ternyata susah banget. Lulusan Harvard aja gak lolos. Itu kan posisi manajer. Pastinya butuh pengalaman yang banyak. Kamu harus coba dari bawah dulu. Dari bawah? Gimana kalau aku jadi sekretaris Kak Rama? Ini... Ayolah Kak Rama, aku mohon. Oke. Makasih ya Kak Rama. Oh iya Kak Rama, kamu ingat kan janji waktu kecil dulu kamu akan menikahiku kalau sudah besar? Kak Rama, sekarang kan aku sudah besar. Makasih ya. Bunga kecil, maaf. Itu cuma candaan lama aja. Jangan dianggap serius. Kak Rama, apa kamu sudah punya orang lain? Oke, aku paham. Kabar baiknya, dia masih nggak tahu aku bukan bunga kecilnya. Kabar buruknya, dia sudah punya orang lain. Sial, siapa sih?
Nona Zahra, Pak Dana, ada masalah dengan rencananya? ada beberapa detail yang mau dibahas dan dicek Oh, ulang. aku balik ke kantor sekarang ya. Cuma detail kecil. Gimana kalau aku traktir sambil ngobrol? Udah pergi aja. Masuk. Pelan-pelan. Ternyata kamu ya, Zahra. Hebat banget kamu. Walau Kak Rama itu nggak tahu kamu itu bunga kecilnya, ternyata dia tetap suka sama kamu. Baju bayi ini bagus. Yang ini juga bagus. Gimana? Baru kerja sehari. Kayaknya udah setengah mati. Nggak apa-apa. Soalnya Zahra... Kamu kenapa sih? Nanti malam kita pergi ya. Aku ngerasa ada yang aneh sama kamu. Jangan diam aja. Kejar dia balik. Sekarang mukamu kayak gini. Itu buat siapa? Ibu pikir aku nggak mau. Dia... Gak guna deh. Pokoknya, beberapa hari lagi, ulang tahunku yang ke-50, kamu harus bawa Zahra pulang rayain ulang tahunku. Kalau enggak, kamu bukan anakku. Kok diem aja? Sekarang pergi. Kok aku punya anak sebodoh itu sih? Pak Dana, di sini aja ya. Gimana kalau aku antar sampai dalam? Aku nggak tenang. Nggak usah, deket kok. Aku bisa pulang sendiri. Baiklah. Pak Dana, sebenarnya aku suka sama seseorang. Dia itu cinta masa kecilku. Oke. Selamat malam, Pak. Kenapa aku tadi kepikiran Kak Rama ya? Tapi... Makasih. Rama? Aku harusnya benci dia, tapi nggak bisa. Kenapa ya? Kamu di sini. Ada apa? Itu Mama mau ulang tahun ke-50 dan ngundang kamu ke acara makan. Kamu belum bilang soal kita ke tante. Kan kamu juga tahu nenek akhir-akhir ini lagi nggak enak badan kan? Karena masalahmu, mereka juga jarang hubungi aku sekarang. Pagi ini, aku lihat kok kamu sama seorang cewek. Mending kamu bawa dia aja. Dia... Ngapain aku jelasin ke dia kalau dia udah punya pacar? Mama bilang, kalau kamu nggak pergi, dia nggak akan ngakuin aku anaknya. Oke, aku paham. Mama kamu juga baik sih sama aku. Ya udah, aku pulang dulu ya. Oh iya, tante suka apa? Ini... Aku... Ya udahlah, aku tanya nenek aja. Kalau nggak ada lagi, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Selamat malam. Nenek, Ya, aku cuma mau tanya, kenapa kamu datang sendiri? habisnya kamu gak pernah jenguk nenek. Nenek kan kangen sama kamu. Oh ya ampun, nenek. Maksudku tuh bukan gitu. Aku tuh khawatir sama kesehatan nenek. Gak usah khawatir. Gak bakal mati kok. Aku itu masih mau lihat sendiri cicitku lahir. Sudahlah. Aku sudah tua. Aku istirahat di situ dulu ya. Ya ampun, bikin gregetan deh. Dulu demi manjain aku pas ulang tahunku yang 60, dia kasih aku congsam. Dia sendiri yang suka. Kamu bantu dia ya. Pilih satu. Aku?
Ah, ya udah. Aku antar nenek dulu ke tempat istirahat ya. Yuk. Nenek, istirahat di sini dulu ya. Nanti kalau aku udah pilih, aku jemput nenek. Oke, pergilah. Dah. Halo, aku sama Zahra ini lagi di Vientiane City. Kita kekurangan tas. Kamu bisa datang atau enggak? Zahra, kamu yakin informasinya benar? Asli? Tenang aja, Mah. Informasinya itu dari karyawan lama, sekretaris. Oh, bagus deh. Chongsam itu beli yang paling mahal ya. Jangan yang murah. Acara ulang tahun ibu mertua kali ini, bagaimanapun harus cari cara biar Rama ajak kamu. Lalu, berusaha ambil hati Nyonya Ji. Paham? Aduh. Ah, halo. Bisa bantu aku pilihkan Chongsam apa yang cocok untuk ulang tahun Mama? Oke, aku ambilkan. Zahra, jangan salahin aku. Karena kamu yang menghalangi jalanku. Oh, ada anak muda kurang ajar ya? Lihat orang tua masa nggak sapa? Namanya juga orang gak tahu malu. Orang tua apa? Asal kamu tahu ya, yang gak dicintai itu selingkuhan. Kalian yang salah. Dari mulutmu memang tidak pernah keluar kata-kata baik. Dengar ya, mamamu itu kan meninggal cepat. Kamu? Mama, kamu berani ya mukul anakku? Apa sih? Sini kamu. Lepaskan aku. Hei, berhenti atau aku panggil polisi. Lepas. Ma, kamu kan bicara sendiri. Jangan marah sama orang kayak gini. Kita kan sudah lama gak sepemikiran sama mereka. Pelayan, sudah dipilih bajunya? Ini sudah kuambilkan. Oke, itu aja. Pelayan, kami juga mau beli changsam. Dan kami mau yang termahal. Iya, baik. Tunggu sebentar ya. Mama, gelangku hilang. Yang waktu itu dikasih ayah, Ma. Apa? Gelang yang 300.000 itu? Ayo, cepat cari. Ayo dicari. Berhenti. Apa kamu yang curi gelangnya? Gila Hei, kamu gak boleh pergi. Kami harus periksa kamu. Apa kamu memeriksa aku? Gak bisa, gak boleh. Kamu pasti bersalah. Sini, apa aku sih? mau cek tas kamu. Sini. Nah, kan ini dia. Maling. Lihat ini apa? Pasti kamu kan yang fitnah aku? Jangan ngawur ya. Gelang ini jelas-jelas aku lihat sendiri ada di dalam tas kamu kok. Polisi. Bawa dia ke polisi, biar dipenjara. Panggil aja polisi. Nanti kalau polisi datang dan terbukti kalian menjebakku, yang masuk penjara tuh kalian. Kamu ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain? Kamu curi sidik jariku ya? Toko ini ada CCTV. Rencana kalian gak bakal berhasil. Pelayan? Halo, aku mau cek CCTV toko ini. Bisa kan? Sebentar, aku panggil manajer toko dulu. Apa gunanya CCTV? Aku sengaja kok pilih titik buta CCTV. Kalian bertengkar apa? Dua wanita ini bilang dia curi gelangnya. Kami perlu akses CCTV toko, Bu. Zahra, lama gak ketemu? Aku agak kangen ya sama kamu. Manajer Kala? Oh, enggak. Aku bukan manajer Kala lagi. Kan karena kamu. Sekarang aku cuma bisa urus bisnis keluarga. Aku dengar kamu mau akses CCTV toko ini. Maaf. CCTV toko ini rusak beberapa hari lalu. Aku gak bisa bantu. Manajer? Dari pertama kali aku lihat kamu, udah kelihatan muka rubah kamu. Sekarang nyuri barang lagi.
Iya, dia itu berani dan gak takut. Gelang di rumah kami itu ada 30.000 lebih. Ya ampun, lebih dari 30.000 bisa penjara 10 tahun. Aku yakin gak mencuri. Omonganmu tuh gak cukup ya. Bukti ya berbicara. Gelang ini mungkin ada sidik jarimu. Kalau gitu panggil aja polisi. Biar polisi yang urus. Apa sih kamu? Aku ini mau mukul maling. Kamu? Aku habisin kamu ya. Cepat ke sini. Ada maling ini. Dia curi gelang rumah kami. Dia mau mukul aku. Aku nggak nyuri, tapi mereka yang ngejebak aku. Tangkap dia. Apa sih ini? Lepasin aku nggak? Ini tuh fitnah. Jelas itu dari tas kamu kok. Ketemu di dalam. Ada sidik jarimu kan? Berani bilang fitnah? Aku pukul nih maling nih. Pukul malingnya. Lepasin aku. Aku ini nggak nyuri. Mereka yang fitnah aku. Lepasin nggak? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Nenek, aku nggak nyuri barang mereka. Nenek tahu. Jangan takut. Nenek akan belain kamu. Oh wah, lihat ini. Ada kaki tangannya lagi. Diam kamu. Kalau berisik lagi aku sobek mulutmu. Ini aku. Sekarang aku di mall. Kamu punya 5 menit buat muncul di depanku. Mana gelangnya? Aku mau lihat. Gelang ini harganya lebih dari 300.000. Sidik jarinya masih ada. Apa itu? Ditaruh di depan rumah kami dia aja nggak lihat. Barang murah ratusan ribu. Benar-benar kalian ya berani sekali memfitnah dia. Siapa yang gak bisa ngomong? Ayo kalau berani, tunjukin barang puluhan juta. Pak Yang, ini Nenek, tahun lalu di lelang Pulau Hong Kong terjual gelang giok hijau alami. Harga transaksi 60 juta dolar Hong Kong. Ini. Siapa yang gak bisa ngomong? Aku tadi bilang gelang rumah kami berapa harganya? kamu tahu apa? Toko ini adalah salah satu properti nenek. Cuma 60 juta doang. Itu gampang buat nenek. Zahra, gelang ini nenek kasih ke kamu ya. Nenek, aku gak bisa terima. Ini terlalu berharga. Anak baik. Gelang 60.000. Keluarga kami udah lama gak lirik. Kalian bilang, dia curi gelang rumah kalian. Nenek kok gitu? Coba bilang. Di depanku. Coba kalian bilang lagi. Katakan di depanku bahwa kalian telah memfitnah Zahra. Bilang. Tadi kalian bisa bicara. Kamu nggak bisa beli barang terus pulang aja. Mau apa? Kamu nggak bisa beli barang terus pulang aja. Mau apa? Ayah. Surya. Kenapa? Kalian diganggu? Aku nggak peduli masalah kalian. Udah cukup. Apa kamu ini? Berani bicara begitu sama aku? Kamu... Istri dan anakmu telah nuduh anak kami mencuri. Dia sangat dirugikan. Cukup sudah tuduhan itu. Terus kamu mau apa? Mata ganti mata, balas 10 kali lipat. Kamu bersekutu dengan orang luar untuk menindas adik dan ibumu. Namaku Zahra. Dan sejak kamu bingung antara aku dan mamaku, dan sejak kamu usir kami dari rumah, aku dan kamu gak ada hubungan lagi. Jadi ternyata Chen Xin Mei. Bagaimanapun, aku masih ayahmu. Kamu benar-benar mau ribut sampai kapan, ha? Iya, gelangnya itu ada di tas kamu kok. Hasil pemeriksaan dan sidik jarimu juga sudah ada. Kalau masalah ini dibesar-besarkan, gak jelas siapa yang rugi. CCTV toko gak rusak, bisa akses rekaman. Apa kamu? Cepat, periksa. Tidak, ini tokoku. Aku gak izinkan. Masih mau jaga toko nggak? Kontrak sudah ditandatangani. Kamu usir aku, tetap harus bayar aku. Dan lagi, tanpa toko ini pun, keluarga Ling gak akan jatuh. Kalian mau lihat CCTV? Mimpi? Kamu siapa? Kalah, ada apa? Hah? Keluarga Li? Sampaikan, aku mau tutup semua usaha keluarga Li.
Keluargaku sudah puluhan tahun di bisnis ini. Kamu bilang tutup ya tutup. Nenek, mantan ketua Kadin Provinsi Jiangnan. Ketua sekarang adalah keponakan kandungnya. Nenek, ampuni aku. Zahra, bisa tolong bicarakan? Seret dia. Wih. Nenek, Nona, ampuni aku. Ampuni aku. Nak, kamu beneran gak kasihan ayah? Apa kamu pernah berperan jadi ayah? Waktu aku kecil, mama dan aku mencari kamu. Dan kamu sudah punya istri dan anak baru. Kamu usir aku dan mama. Kamu tahu, kami hidup kayak gimana selama ini? Di antara kamu dan kekasihmu, saat bahagia bersama anak-anak, mamaku membesarkan aku sendirian. Kamu kasih adikmu 300.000 untuk hadiah dewasa saat dia dikirim ke luar negeri. Aku sendirian mencari biaya kuliah. Maaf, Saat mama sakit parah, apa kamu pernah cari kami? Apa kamu pernah kasih aku uang? Kenapa kamu pikir kamu bisa maaf? Aku gak bisa maafin kamu. ayah salah. Kamu tahu kamu salah, tapi kamu takut. Mau ini cepat selesai? Bisa? Katakan, ayah bakalan setuju syarat kamu. Aku mau mereka berdua berlutut dan minta maaf. Bisa. Ayah? Surya? Ayo. Maaf. Kedua, ini jimat mamaku yang dikasih ke aku sebelum dia meninggal. Aku mau kamu sujud 3 kali dan sembah 9 kali lalu bilang aku salah. Kamu gak mau? Sebentar, Kamu gak mau? sebentar. Aku sujud. Aku salah. Aku sudah lakukan. Pergi. Nenek, kita pergi juga ya. Ayo. Nenek, makasih banyak ya buat hari ini. Kenapa harus sungkan sama nenek? Nenek, Hah? tapi itu gelangnya 60 juta loh. Kan sayang banget. Gelang itu palsu. Hah? Walau palsu, kalau aku bilang asli ya asli. Siapa berani bilang palsu? Nenek, yaudah yuk. Nenek, Zahra, kalian udah balik? Ya ampun, lihat anak ini. Susah banget deh Kenapa kamu cuma diem ketawa gitu? Coba lihat ini, mukanya Zahra. Ini siapa yang mukul? Udah gak apa-apa. Nenek udah hukum mereka semua kok. Maaf, harusnya aku datang lebih cepat. Apa bedanya dengan kamu datang lebih cepat? Yang mukul aku itu ibu dari cewek yang kamu ajak waktu itu. Bikin aku kesal aja. Kenapa nggak panggil Rama aja? Kalau tadi dia ada di sana, Nenek dan Zahra itu nggak akan mungkin menindas kita kayak gitu. Walau Rama nggak tahu kalau Zahra itu melati, dia tetap suka sama Zahra, mah. Kalau aku panggil dia, gak ada yang tahu dia akan bantu siapa. Dan lagi, kalau dia tahu kejadian hari ini, kita benar-benar selesai. Jadi kita harus terima penghinaan ini. Ini semua salahmu. Kalau usahamu nggak gagal dan berutang besar, kita nggak akan separah ini datang ke Jiangcheng ke keadaan begini. Aku bilangin, harusnya hari ini kalian gak buru-buru. Kamu lihat dia nggak? Dia itu menarik perhatian anak orang terkaya dan neneknya suka sama dia. Terus kamu mau akui dia anak? Aku bilang sih kamu terlambat. Dia suruh kamu sujud di depan jimat mamanya. Aku nggak lihat tangannya capek. Kamu tahu apa? Sekarang, Zahra ini mau nikah sama orang kaya. Kita harus baikin dia.
karena kita bisa dapat uang dari dia. Apa gunanya? Mau bagaimanapun dia nggak ngaku aku ayahnya. Aku tetap ayahnya. Kalau dia kaya, kita pasti dapat bagian. Aku punya bagian, kalian punya bagian. Apa itu mungkin? Aku lihat sikapnya hari ini jelas sekali dia ingin memutuskan hubungan denganmu. Nggak akan bisa. Dia itu anakku, darah dagingku. Nggak akan bisa seumur hidup pun. Dia akan menjadi orang lain. Dia juga harus tanggung utangku. Dan biaya hidupku selama sisa hidupku harus tanggung jawab. Melati itu sahabat kecilku. Waktu kecil, dia pindah rumah. Aku nangis waktu itu. Bertahun-tahun, aku terus mencari dia. Sampai akhirnya ketemu. Tapi ternyata, dia sekarang jadi orang seperti itu. Aku akan segera pecat dia. Nggak nyangka, waktu Melati kecil, ternyata juga punya pengalaman yang mirip denganku. Sampai aku ketemu kamu, aku baru tahu apa itu cinta. Sayangnya, kamu sudah punya pacar. Siapa bilang aku punya pacar? Waktu itu aku telepon kamu, aku dengar pacar kamu manggil-manggil. Sayang. Jangan deket-deket. Hari itu yang kamu dengar itu pasangan itu. Waktu kamu pulang kerja, kamu bicara dan ketawa. Itu klien perusahaan. Dia memang agak tertarik sama aku. Tapi aku udah nolak dia kok. Jadi maksudnya kamu gak punya pacar? Gak punya. Tapi aku juga sama sepertimu. Punya sahabat sejak kecil. Kami dulu punya janji bakal nikah kalau sudah besar. Tapi belakangan ini aku ketemu seseorang. Dia bikin aku merasa gak terlalu serius lagi. Ya, orang itu... Aku belum selesai ngomong tahu. Ih, gimana sih? Aku nelpon ini terlalu berani gak ya? Konon takdir itu gak main-main. Mungkin takdir memang belum pertemukan kita. Salah orang. Mau pergi kemana kau? Pak Wong, kapan mau bayar 50 juta? Mau lari kau? Utangku cuma 20 juta kan? Itu belum termasuk bunga karena kita udah capek cari-cari kamu. Gak ada yang gratis. Tahu hah? Uang sebanyak itu aku belum punya. Aku dengar kamu punya anak cantik. Bagaimana kalau anak cantikmu untuk aku saja sebanding 50 juta? Ya kan? Jangan ya, jangan. Terus mau bayar pakai apa? Aku juga punya anak pertama yang lebih cantik. Mungkin kamu bisa sama dia aja. Dia deket sama anak orang kaya, jadi uangnya banyak, bisa buat bayar utang. Kamu serius? Pak Wang, nenek orang kaya itu malah rela memberikan gelang 60 juta terus dibanting buat dia. Benarkah? Benar. Hahaha. Kalau gitu, ayo kita jalan semuanya. Iya, ayo. Sarah, ya? Kamu mau ketemu siapa sih? Nggak mau ketemu siapa-siapa kok. Penipu. Kayaknya ada yang nggak beruntung deh hari ini. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Menurutmu itu siapa ya? Sekarang coba ayo bilang. Jangan bercanda ah. Sarah, kasih tahu dong. Aku penasaran nih. Nanti aku nggak bisa tidur. Kalian siapa? Nona Zara,
ikut kami. Pergi nggak? Aku peringatin nih. Kalian jangan main-main. Kalau nggak, aku panggil polisi nih ya. Berhenti. Kamu mau apa? Wah, pahlawan kesiangan. Yuk, berani kamu? Gak usah buang-buang waktu. Langsung ambil Zahra. Ih, apa sih Ayo. kalian pergi nggak? Ih. Hormat Tuan dan Nyonya Muda. Tuan dan Nyonya Muda. Lawan dan seret mereka. Zahra. Seret mereka semua. Kalian kasih pelajaran. Sebentar. Kita cuma penagih utang aja. Aku janji aku gak bakal ganggu Zahra lagi. Masalah kita sudah selesai, oke? Benarkah? Benar. Ini buktinya. Dia punya utang 50 juta. Waktu aku tagih, dia bilang anaknya kenal orang kaya. Jadi aku kesini mau ambil dia. Ayahnya yang nyuruh kami kesini. 50 juta kan? Enggak. Kamu nggak boleh kasih mereka uang. Enggak. Kamu nggak boleh kasih mereka uang. Zahra, aku ini ayahmu. Sejak kamu usir aku dan mama, aku udah gak ada hubungan apa-apa sama kamu. Sekarang kamu dikejar utang, pengen aku yang lunasin 50 juta itu. Sampai kamu mati sekalipun, aku gak akan peduli. 50 juta aja. Aku ayahmu. Kalau kamu gak bantu bayar, aku akan jadi gembel, pengemis, pakai baju kumal, bawa mangkuk pecah ke gedung perusahaanmu, ke rumah-rumah minta-minta biar mereka tahu kamu anak durhaka. Apa kamu ini masih manusia? Aku bukan manusia. Kenapa? Hah? Kamu puas? Aku ayahmu, bantu bayar sih. Ayo bantu bayar. Kamu kasih 1 miliar, aku akan pergi. Aku janji tidak akan ganggu kamu dan orang kaya ini. Jadi kamu mau aku nikah sama orang kaya? Asal kamu tahu aja, kemarin aku udah tolak pernyataannya. Aku juga bilang kalau aku punya sahabat kecil dan kita sudah bertunangan. Tolongin dulu. Cuma 1 miliar aja, nggak banyak. Nenek itu neneknya dia. Neneknya pikir aku tuh hamil anaknya dia. Kamu kenapa bodoh sih? Ayolah, bantu aku. Ini kesempatan bagus. Nikah sama dia. Itu lebih baik ya daripada kotoran yang nempel kayak kamu. Menantu, soal menikah dengan dia, aku restui. Tapi mas kawinnya harus 1 miliar, baru aku setuju. Kalau kamu berani, aku bakal benci kamu seumur hidup. Kalau 1 miliar terlalu banyak, 90 juta juga nggak apa-apa. Ya udah, 50 juta. 50 juta juga nggak apa-apa. Bawa dan seret mereka. Buang sejauh mungkin. Kamu pergi juga. Kalau kamu ganggu dia lagi, kamu akan mati. Kenapa? Kamu masih terus ada di sini? Kamu mau terus lihat aku jadi bahan tertawaan? Aku pergi. Kamu suka sama dia ya? Aku nggak penting lagi. Ayo. Apa? Kamu dipecat dari perusahaan? Rama sudah tahu semua, Ma. Masalah Zahra terbongkar. Ya ampun, ini semua balasan. Ayo, cepat pergi dari Janceng. Ayo, cepat, bergemas. Mau pada kabur, hah? Pawang. Anakmu ini lumayan cantik, lumayan juga Surya. Jadi, aku akan ambil dia saja. Pawang,
kamu kasih waktu aku 2 hari. Aku akan bayar. Apaan 2 hari? Kamu merendah sama anak sulungmu. Sekarang kamu tidak mau ngasih anakmu ini. Kamu itu di bawah aku sekarang. Bawa anaknya. Jangan. Pak Wang, anakku lulusan Harvard. Dia itu pintar kompromi dan bisa bekerja sama nantinya. Wah, lulusan Harvard. Iya. Beberapa bos pasti akan suka dengan gadis ini. Hahaha. Jangan gitu Pak Wang. Tolong jangan gitu. Oke. Aku nggak akan sentuh anakmu. Tapi soal utang, kamu harus bayar sendiri. Jantung, hati, limpa, lambung, ginjalmu, matamu, darahmu, kulitmu, sumsum tulangmu. Semua bisa dijual. Oh, jangan. Nah, Ayah, Surya, Melati itu anak kita. Bos Wang ini orang besar. Dia pasti bisa dapat keuntungan. Kalian ribet banget. Bawa dia. Tolong, tidak ada yang boleh sentuh anakku. Minggir kau. Ayo ikut. Lepaskan aku. Aku bodoh kalian semua. Zahra itu anak baik. Kenapa kamu gak menghargai dia? Ada berita buruk. Ada apa? Penagih utang di keluarga Surya pergi ke rumah dia dan mau pakai Melati sebagai ancaman dan juga jaminan. Ibu Melati untuk melindungi Melati langsung ngacungin pisau. Penagih dan Surya tewas di tempat. Ibu Melati juga gila ya? Pak Surya juga mati di sana. Katanya Surya biarin Melati dibawa. Rama? Kamu ikuti dia. Awasi dia. Bantu dia kalau ada apa-apa. Cepat. Baik. Zara, kamu mau pergi? Jangan pergi. Apa katamu? Pak Surya mati. Penagih utang yang waktu itu datang ke rumah untuk minta bayaran dan mengambil Melati. Ibu Melati melindungi dan menusuk mereka, dua-duanya tewas. Itu Zara, tolong jangan pergi. Mana sahabat kecilmu? aku belum ketemu sama dia kok. Itu, maukah kamu menerimaku? Aku gak pantas buat kamu. Keadaan keluargaku kamu sudah lihat kan? Walau Surya mati, antara kamu dan aku tetap ada tembok besar. Kalau kita bersama, kamu gak akan bahagia. Semua orang suka kamu. Nenek, ayah, ibu. Aku juga suka kamu. Pertama kali ketemu kamu, langsung suka. Aku sungguhan. Ma, baiknya kita harus gimana? Ayah, aku mau ganti nama. Kakak itu terlalu biasa. Aku mau jadi Rama, bersinar seperti bintang di langit. Itu kamu.